bagian besi cor ini tidak mudah rusak. Apakah kumparan bisa dipasang setelah stator dipasang? Tentu saja tidak sesederhana itu. Berbeda dengan mesin bubut stamping yang membuat suku cadang standar, suku cadang besi cor memiliki kesalahan tertentu. Hal ini mengharuskan ahli menggunakan kikir untuk memoles interior guna menciptakan interior yang mulus. Sebelum memasang kumparan, kertas isolasi perlu dipasang ke dalam slot isolasi. Ini juga murni operasi manual tanpa konten teknis, tetapi penyelesaiannya masih sangat rapi dan bos tidak akan pernah menemukan kesalahan. Kemudian master memasang cetakan penggulungan pada mesin penggulung. Meskipun ini hanya mesin manual sepenuhnya, ini adalah peralatan yang sangat mudah digunakan untuk master yang terampil. Kemudian bongkar kumparan lukanya, barulah Anda bisa memasang kumparan tersebut. Prinsip pemasangannya dari pendek ke panjang, dari dalam keluar. Kemudian sesuaikan kembali arahnya, dan terakhir, selesaikan instalasi di 8 arah. Ini tidak memerlukan banyak pengetahuan fisika tingkat lanjut. Anda hanya perlu bisa menghitung 1234 untuk dilatih dan dipekerjakan. Yang terpenting adalah membiarkan ujung kawat berada di luar, sehingga pekerjaan penggulungan stator selesai. Kemudian gunakan palu karet untuk membentuk kumparan, kemudian pasang lembaran insulasi di antara kedua set kumparan, dan kencangkan dengan tali nilon. Teknik memasang jarum ini lebih terampil dibandingkan dengan ahli bedah. Dengan teknik penyadapan ahli yang terampil, kumparan terpasang erat ke bagian dalam stator. Pada saat ini, lapisan isolasi kawat dapat terkikis dan kumparan dapat disekrup pada ujung kawat untuk memudahkan pekerjaan pengkabelan selanjutnya. Untuk menjaga efek isolasi kumparan dalam jangka panjang, cat impregnasi juga diperlukan untuk perendaman. Umumnya digunakan lem isolasi epoksi untuk mengisi celah antar kumparan dapat mengurangi interferensi elektromagnetik. Selanjutnya adalah pemasangan kapasitor. Motor dibagi menjadi kapasitor awal dan kapasitor berjalan. Kedua kapasitor hitam ini dihubungkan secara paralel dan dapat dianggap sebagai satu kapasitor. Yang putih adalah kapasitor awal. Masukkan kabel ke dalam bak kabel, lalu pasang papan kabel. Papan kabel ini hanya memiliki kutub positif dan negatif sederhana. Cukup sambungkan dengan cara yang benar. Pasang 2 sekrup di bagian luar untuk sambungan. Proses pemasangan kabel luar telah diperhatikan dengan matang. Selanjutnya adalah pemasangan rotor. Namun rotor ini relatif kasar dan perlu dihidupkan dengan mesin bubut. Paling tidak lapisan karat pada permukaannya harus dihilangkan amplas untuk memoles permukaan. Pemasangan rotor tidak terlalu sederhana karena ada beberapa kesalahan selama pemrosesan. Di sini perlu dipasangkan alat pengukur untuk memeriksa apakah celah antara rotor dan stator dapat terisi, meskipun dipasangkan berhasil. Selanjutnya adalah pemasangan cover. Sampul ini tidak menunjukkan proses pembuatannya, cara pembuatannya sama dengan cangkang. Oleskan sedikit pelumas di bagian tengah dan pasang bantalan di dalamnya. Gunakan alat pemasangan bearing untuk menghindari kerusakan bearing. Kabel kapasitor perlu dipasang sebelum pemasangan. Mengapa hanya ada 2 terminal di papan terminal? Ternyata jalur kapasitor disambung di sini, lalu dipasang penutupnya. Penutup yang terbuka bagus untuk pembuangan panas, tapi bagian dalamnya juga akan menjadi tempat yang paling terkena debu. Kemudian oleskan sedikit oli mesin pada bagian atas rotor dan pasang rotor. Proses pemasangannya juga membutuhkan 40 palu kecil untuk memasang penutup depan. Kalaupun pemasangannya sudah selesai, tentunya produk yang berkualitas juga perlu diuji. Anda hanya perlu memasang kutub positif dan